E3K paruh waktu adalah salah satu jenis aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan durasi jam kerja paruh waktu atau tidak penuh. Status ini diatur resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan kesempatan bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN agar tetap bisa bekerja sebagai ASN, meskipun dengan waktu kerja yang terbatas. P3K paruh waktu dibuat sebagai solusi untuk instansi pemerintah yang membutuhkan pegawai ASN, namun memiliki keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa mengangkat pegawai penuh waktu. Mereka yang bisa menjadi P3K paruh waktu biasanya adalah pelamar yang sudah mengikuti seleksi ASN tahun sebelumnya, namun belum mendapatkan formasi atau belum lulus seleksi penuh waktu. Sebagai pegawai ASN, P3K paruh waktu memiliki hak dan kewajiban sesuai perjanjian kerja, namun jam kerja hanya sekitar 4 jam per hari dengan gaji dan tunjangan yang disesuaikan secara proporsional. Mekanisme ini juga memberikan fleksibilitas kepada pegawai sambil tetap memastikan pelayanan publik berjalan maksimal. Dengan adanya P3K paruh waktu, tenaga honorer yang lama mengabdi memiliki peluang untuk diangkat menjadi ASN, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur kebutuhan pegawai secara lebih efisien dan efektif. Besaran gaji P3K paruh waktu tahun 2025 diatur agar memberikan kompensasi yang layak sesuai kondisi tenaga kerja dan wilayah penugasan. Gaji tersebut paling sedikit harus setara dengan penghasilan terakhir saat pegawai bersangkutan masih berstatus tenaga honorer atau minimal sesuai dengan upah minimum yang berlaku di daerah tempat tugas. Sebagai gambaran, upah minimum provinsi tahun 2025 bervariasi di setiap wilayah. Misalnya di DKI Jakarta mencapai sekitar 5,4 juta rupiah, sementara di Jawa Barat sekitar 2,19 juta rupiah, dan di Sulawesi Selatan sekitar 3,65 juta rupiah. Besaran gaji ini akan disesuaikan dengan standar tersebut atau penghasilan terakhir pegawai. Selain itu, gaji P3K paruh waktu juga dipengaruhi oleh golongan jabatan dan tingkat pendidikan. Contoh rentang gaji bagi P3K adalah untuk lulusan SMA sekitar 2,5 juta rupiah hingga 4,1 juta rupiah. Lulusan D3 di kisaran 2,8 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah. Dan lulusan S1 dapat memperoleh gaji lebih tinggi sesuai golongan. Perlu diketahui juga, P3K paruh waktu punya kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu di masa depan, di mana gaji pokoknya mengacu pada Perpres Nomor 11 Tahun 2024 dengan nominal gaji yang lebih tinggi, sesuai golongan dan masa kerja. Secara umum, skema gaji ini dirancang agar adil, fleksibel, dan mampu mengakomodasi kondisi keuangan daerah serta kebutuhan pegawai. Selain gaji pokok, P3K paruh waktu juga berhak menerima berbagai tunjangan dan fasilitas yang disesuaikan dengan status paruh waktu, serta kebijakan instansi tempat bertugas. Meskipun jam kerja hanya 4 jam per hari, P3K paruh waktu mendapatkan hak-hak yang hampir setara dengan P3K penuh waktu dan pegawai ASN lainnya. Tunjangan yang biasanya diberikan antara lain tunjangan keluarga yang mencakup istri atau suami dan anak, serta tunjangan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Selain itu, P3K paruh waktu berhak menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai tambahan penghasilan tahunan. Fasilitas lain yang diperoleh meliputi perlindungan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, hak cuti tahunan, serta kesempatan perpanjangan kontrak kerja, sesuai kinerja dan kebutuhan instansi. Namun, karena sifat pekerjaannya paruh waktu, beberapa tunjangan dan fasilitas tersebut diberikan secara proporsional, menyesuaikan jam kerja. Penting untuk diketahui, anggaran gaji dan tunjangan P3K paruh waktu berasal dari pos belanja barang dan jasa di instansi pemerintah, berbeda dengan P3K penuh waktu yang menggunakan pos belanja pegawai. Hal ini membuat kebijakan pemberian tunjangan sedikit berbeda antar daerah dan instansi. Dengan skema ini, P3K paruh waktu memperoleh perlindungan yang layak, sekaligus fleksibilitas dari bentuk kerja paruh waktu yang dijalankan. P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu sebenarnya sama bagian dari aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Namun, perbedaan utama terletak pada durasi jam kerja, besaran gaji, dan jaminan fasilitas yang diterima. P3K penuh waktu menjalankan tugas dengan jam kerja penuh, yaitu 8 jam sehari,
atau 40 jam dalam seminggu. Sebaliknya, P3K paruh waktu bekerja hanya sekitar 4 jam per hari, atau setengah dari jam kerja penuh. Dengan perbedaan waktu ini, gaji dan tunjangan yang diterima P3K paruh waktu pun diberikan secara proporsional sesuai beban kerja dan jamnya. Dari sisi gaji, P3K penuh waktu menerima gaji pokok dan tunjangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 dengan sistem golongan yang terstruktur sesuai pendidikan dan masa kerja. Sebaliknya, P3K paruh waktu gajinya paling sedikit setara dengan pendapatan terakhir saat mereka berstatus honorer atau minimal upah minimum daerah. Sementara itu, pegawai non-ASN seperti tenaga honorer tidak memiliki kontrak kerja resmi dan perlindungan ketenagakerjaan yang jelas. P3K paruh waktu memberi kepastian hukum dan perlindungan sosial lebih baik dibanding pegawai non-ASN. Meskipun bekerja paruh waktu, status P3K paruh waktu adalah peluang besar bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN dan memiliki kesempatan naik ke P3K penuh waktu. Untuk mengajukan P3K paruh waktu 2025, terdapat beberapa langkah dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon pelamar. Pertama, pelamar harus sudah terdaftar di database non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau memiliki riwayat mengikuti seleksi CPNS atau P3K pada tahun sebelumnya, namun belum lolos. Hal ini menjadikan pelamar prioritas untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Proses pengajuan P3K paruh waktu dimulai dari instansi pemerintah yang mengusulkan kebutuhan pegawai paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian jabatan yang dibutuhkan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah pegawai. Setelah disetujui, instansi mengajukan nomor induk P3K paruh waktu kepada Kepala BKN sebagai identitas resmi pegawai yang diangkat. Calon pelamar wajib melengkapi dokumen seperti KTP, ijazah yang sesuai dengan formasi, surat keterangan sehat, SKCK, dan pas foto berwarna latar merah. Pendaftaran dan pemberkasan dilakukan secara daring melalui portal SSCASN BKN. Persyaratan lain berupa persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian di instansi, serta memenuhi kriteria administratif dan kompetensi sesuai jabatan yang dilamar. Pelamar yang tidak melengkapi data dengan benar atau melewati batas waktu pendaftaran dapat dianggap mengundurkan diri. Dengan mengikuti proses ini, pelamar memiliki peluang besar untuk diterima sebagai P3K paruh waktu, sesuai kebutuhan instansi dan peraturan yang berlaku.